Oke, hari ini ya berhubung kita masih libur, jadi kita manfaatkan waktu luang kita untuk membuat cemilan. Oke, hari ini kita akan buat olahan dari tepung-tepung ya, yaitu roti manis ya. Pastinya sudah akrab dengan kita, sudah biasa ini kita konsumsi hari-hari. So, yang penasaran gimana cara buatnya? Tetap ikuti ya. Adapun bahannya di sini ada telur, ada gula pasir, kemudian ada tepung terigu, ada susu bubuk, ada ragi, ada air, kemudian ada mentega dan garam. Oke, yang pertama, langkah pertamanya itu raginya kita timbang ya. Ini kita menggunakan tepung ukuran 500 gram. Jadi raginya di sini kita siapin sebanyak 7 gram. Kemudian kita siapin juga di sini air 100 ml atau bisa kita gramasikan dengan 100 gram air. Kemudian ditambahkan dengan gula 30 gram ya. Masukkan gulanya ke dalam air. Kemudian kita aduk, masukkan ragi yang sudah ditimbang tadi, kemudian aduk hingga raginya itu tercampur ataupun larut dengan air ya. Jadi ini sudah larut, kita diamkan dulu kira-kira 15 menit sampai raginya itu muncul gelembung-gelembung ya. Nah, seperti ini nih. Ini kita lanjutkan, ini ada bahan-bahan keringnya, ada tepung cakra kembar. Kita timbang di sini 500 gram. Oke. Kemudian ada gula pasir, kita gunakan di sini 100 gram. Tapi kalau kamu mau yang lebih manis atau tidak suka manis, boleh ya, sesuai dengan selera. Nah, kemudian tambahkan dengan 2 butir telur. Jangan mencuri telur ayam orang ya, nanti kamu dipecah. Oke, dipecahkan saja ya. Nah, di sini bisa juga, kenapa langsung saya gabungin, itu untuk menghemat penggunaan peralatan juga ya. Jadi ini langsung nanti kita aduk ya. Jadi setelah itu ini tadi gula dengan telurnya kita aduk ya, untuk menghemat waktu boleh menggunakan mixer, bisa menggunakan balon whisk ataupun menggunakan spiral. Di sini saya menggunakan spiral supaya tidak, ya biasa untuk mengurangi barang-barang yang kotor. Nah, ini dia sampai gula larut. Nah, tidak perlu sampai ngembang-ngembang banget, cukup gula larut. Kemudian tambahkan bahan keringnya tadi seperti tepung yang sudah campur dengan susu bubuk ya. Oke, masukkan perlahan-lahan. Nah, semuanya langsung dimasukkan saja. Kemudian ditambahkan dengan larutan si ragi tadi yang sudah ada di mengembang ya, sudah mengembang. Kemudian tambahkan air lagi. Aduh, belepotan ini. Kemudian tambahkan air. Nah, ini saya bersihkan bekas dari gelas untuk larutan si ragi tadi ya. Kemudian kita aduk perlahan, jangan langsung speed tinggi ya, nanti takutnya tepungnya itu berhamburan. Nah, ini menggunakan speed rendah aja sampai semuanya bahan itu sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit. Nah, kemudian aduk lagi. Kalau kamu takut mixernya rusak, boleh kamu ulen sendiri pakai menggunakan tangan. Nah, seperti saya nih, saya masih sayang-sayang dengan mixer saya, jadi saya gunakan tangan, kekuatan tangan dulu nih ya. Sudah tercampur rata, boleh di mixer lagi supaya lebih cepat nih proses mengembangnya si adonan. Kalau adonannya itu sudah menyatu, tidak lengket-lengket dengan adonannya lagi, berarti itu sudah menandakan udah setengah kalis. Boleh ditambahkan mentega atau margarin dan garam. Kemudian kita adon lagi, kita uleni kembali, boleh menggunakan mixer ataupun boleh diuleni menggunakan tangan ya. Ini sampai adonannya itu tercampur dengan rata.
Kalau adonannya sudah rata atau sudah kalis, boleh bisa kita lihat ketika kita pegang ataupun kita sentuh, dia itu sudah tidak lengket lagi ya, dia sudah menyatu dengan baik. Nah, ini dia. Oke, kemudian kita diamkan lebih kurang 1 jam sampai adonan itu 2 kali lipat ya besarnya. Ya, jangan lupa tutup dia dengan menggunakan lap bersih dan yang sudah dibasahi dengan air. Oke, setelah itu dia sudah mengembang ya, kita buang gasnya, kemudian kita boleh timbang sesuai dengan ukuran roti, yaitu 50 sampai 60 gram. Kalau di sini saya menggunakan 50 gram biar dia tidak terlalu besar. Nah, itu dia sudah bulat dengan bentuknya yang sudah rapi, sudah mulus. Oke, kemudian boleh kita ambil satu persatu. Terus kalau kiranya adonannya lengket di tangan ataupun di rolling pin, boleh ditambahkan tepung sedikit-sedikit ya. Oke, kemudian digilas, kemudian boleh disiapkan untuk fillingnya, boleh atau isiannya boleh menggunakan pisang atau coklat ataupun keju atau apa saja yang ada di rumah kamu ya, asalkan jangan diisi dengan beling. Nah, itu bukan untuk makanan ya, hehehe. Oke, ini kita sudah rolling ya. Kemudian di sini saya menggunakan fillingnya yaitu pisang, karena ini di rumah saya hanya yang tersedia yaitu pisang dan coklat yang sisa-sisa nih. Jadi kita manfaatkan yang ada saja karena tidak ada rencana untuk buat roti hari ini, jadi tidak persiapan ya. Oke, di sini saya tambahkan dia dengan coklat dan keju ya. Untuk bentuknya boleh terserah gimana seleranya kita ya. Ini saya buat seperti bentuk bunga-bunga supaya saya selalu berbunga-bunga atau bahagia setiap harinya. Bercanda ya, bercanda. Oke, nah ini dia lipat-lipatannya disatuin ya, seperti kamu dengan dia disatukan ya. Oke. Nah, lipatan kedua, kelopak ketiga, dan seterusnya sampai dengan kelopak keempat dan kelima. Oke ya, cantik bukan? Nah, setelah itu ya susun di tray ya, yang sudah diolesi sama margarin. Nah, kemudian diamkan dulu dia 1 jam. Kemudian ini saya percepat ya. Setelah dia didiamkan 1 jam, kemudian kita oleskan dia dengan kuning telur yang dicampur dengan susu supaya mendapatkan warna yang lebih mengkilap atau lebih bagus ketika dia nantinya lagi dipanggang atau sudah matang ya. Ini dia saya oles. Duh, nggak usah salpok ya teman-teman. Saya tuh tidak punya kuas saya tuh masih tinggal di toko kemarin, jadi saya tuh menggunakan pisau roti yang kecil ya. Namanya juga tidak ada tali akar pun jadi ya, tidak ada kuas. Oke, pisau roti pun jadi. Oke, ini nih sudah diolesi dengan apa tadi? Aduh, lupa. Olesan telur, kemudian saya tambahkan dia dengan topping ya. Ini jangan salfok ya. Ini saya menggunakan apa ini namanya? Seres warna-warni ya, karena maklum lah ya, kita di desa-desa nih seresnya itu yang tersedia cuma yang warna-warni. Oke, ini dia sudah dimasukkan dalam panggang atau oven tangkring ya, tapi sebelumnya itu sudah saya panaskan, jadi suhunya itu 160 sampai 170 derajat. Oke, kita panggang hingga lebih kurang 30 menit dan akhirnya inilah dia. Cantik bukan? Oke ya, ini dia penampakan dalamnya, dia itu empuk ya, pengembangnya juga sempurna. Oke, jadi buat teman-teman yang punya waktu luang atau lagi gabut nggak tahu mau ngapain, oke, silahkan dicoba ya, try ini resepnya pasti akurat dan mantul. Oke, cukup sekian video kita hari ini. Like atau komen atau share atau mau memberi saran atau apa ya, silahkan ya. Namanya juga kita di sini sama-sama belajar. Oke, terima kasih untuk sudah menonton. Sampai ketemu di next video. Bye bye.